Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Gumilang. Ini saya Maeda Farah Zahra akan mempresentasikan dari replikasi paper yang berjudul The Effect of Number of Siblings in Order on Educational Alignment, Empirical Evidence for Chinese General Social Survey. Oke, pertama pendahuluan berawal dari adanya pernyataan bahwa tingkat pendidikan generasi muda itu sangat berpengaruh pada pembangunan masa depan suatu negara. Hal ini kemudian membuat para pembuat kebijakan dan peneliti perlu memahami semua faktor yang mempengaruhi pendidikan. Hal ini dilakukan karena agar menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Kemudian pernyataan selanjutnya bahwa di negara berkembang pengeluaran keuangan publik dan swasta untuk pendidikan itu lebih rendah sehingga akses pendidikan anak itu menjadi langka dan berharga. Nah, kemudian pada kasus Cina bahwa Cina itu merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah populasi terbesar di dunia dan memiliki ketidakmerataan pembangunan daerah. Sehingga hal ini menjadi permasalahan serius bahwa di Cina masih memiliki kelangkaan dari pendidikan anak. Kemudian dapatkan dari penelitian terdahulu bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari capaian pendidikan anak, yakni ada faktor dari dalam keluarga dan faktor di luar keluarga. Nah, faktor dari dalam keluarga seperti jumlah saudara kandung dan urutan kelahiran memiliki efek yang berbeda terhadap pencapaian pendidikan anak di setiap berbagai negara itu berbeda. Nah, kemudian ada hubungan yang lebih kompleks antara jumlah saudara kandung dan kualitas pendidikan mereka. Nah, kemudian dari perspektif faktor di luar keluarga, adapun juga yang mempengaruhi seperti perbedaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah secara makro. Kemudian terdapat juga fakta bahwa pada tahun 1978 bahwa Cina tuh mengalami adanya reformasi dan keterbukaan Tiongkok, di mana kemudian adanya kebijakan keluarga berencana yang kemudian dapat mengubah ukuran keluarga Cina. Nah, dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, kemudian dapat mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk melihat adanya pengaruh faktor dari dalam dan luar keluarga, yakni pengaruh jumlah saudara kandung dan urutan kelahiran terhadap capaian pendidikan anak di Cina. Kemudian terdapat beberapa literatur review yang digunakan dalam paper ini. Yang pertama yaitu literatur review yang membahas tentang pengaruh dari dalam keluarga. Pengaruh dari dalam keluarga disebutkan bahwa jumlah saudara kandung dan interval kelahiran yang lebih pendek akan mengurangi sumber daya yang dapat dialokasikan oleh orang tua, dan kemudian terdapat juga hubungan negatif antara sumber daya keluarga sehingga alokasi sumber daya juga akan berpengaruh terhadap hasil pendidikan anak. Kemudian juga dibuktikan bahwa di Amerika Serikat bahwa jumlah saudara kandung memiliki efek negatif pada kemampuan verbal dan lama sekolah. Kemudian dari sisi urutan kelahiran, bahwa urutan kelahiran memiliki dampak positif bagi tingkat pendidikan karena secara umum anak-anak yang lahir lebih awal memiliki konteks keluarga yang lebih baik, sehingga juga didukung oleh penelitian selanjutnya bahwa adanya efek positif dari urutan kelahiran anak terhadap pendidikan karena anak-anak yang lebih muda akan lebih untung karena memiliki alokasi sumber daya dari keluarga yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang lahir pada urutan terakhir. Kemudian berdasarkan British Household Panel Survey bahwa urutan kelahiran memberikan dampak positif terhadap pencapaian pendidikan di Inggris. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar keluarga seperti saya telah sebutkan sebelumnya bahwa faktor-faktor dari luar bisa disebabkan oleh adanya perbedaan pembangunan dan ada kebijakan makro. Di sini rumah tangga perkotaan dan pedesaan di Cina menciptakan ketidaksetaraan pendidikan yang serius, dan kemudian adanya kebijakan satu anak atau OCP di Cina juga mempengaruhi pendidikan para migran Cina di Amerika Serikat. Nah, kemudian pertanyaan penelitian dari penelitian ini merupakan bagaimana faktor jumlah saudara kandung mempengaruhi capaian pendidikan anak. Metode-metode yang dilakukan dalam paper ini yang pertama adalah model ordinary least square atau LS, di mana dengan spesifikasi persamaan sebagai berikut, di mana alpha merupakan koefisien regresi, n merupakan jumlah sampel, dan adanya residu. Di mana model ini kemudian tidak dapat menjadi model yang sempurna untuk menghasilkan estimasi koefisien regresi. Hal itu karena variabel dependen dari model ini merupakan variabel yang memiliki nilai yang terbatas dari rentang 1 hingga 24. Sehingga peneliti melakukan model selanjutnya yaitu model Tobit, di mana dengan spesifikasi sebagai berikut. Di mana EDUI star adalah variabel laten dari EDUI, kemudian nilai estimasi alpha 1 adalah average Passer effect dari variabel independen terhadap variabel laten EDUI. Kemudian untuk memperoleh alpha 1 itu dilakukan adanya pengalian dari koefisien regresi, di mana kemudian estimasi yang telah disesuaikan dapat dibandingkan dengan hasil regresi OLS.
Kemudian peneliti juga melakukan metode instrumental variabel di sini karena terdapat endogenitas dari variabel independen utama yaitu sibling atau jumlah saudara kandung. Di mana variabel instrumental yang digunakan adalah edumater atau capaian pendidikan ibu dan CPC mater atau keanggotaan CPC ibu. Di mana variabel instrumental ini kemudian dapat mempengaruhi sibling atau variabel endogen dan kemudian dapat mempengaruhi outcomes. Nah, mengapa metode IV itu digunakan? Karena menurut dari tes endogenitas bahwa hasil dari p-value itu berupa 0,00 di mana kurang dari 0,05 sehingga kita mereject H0 sehingga sibling itu endogen. Karena sibling itu endogen sehingga diperlukan adanya variabel instrumen untuk menginstrumentasikan dari sibling itu sendiri. Nah, kemudian kita mendapatkan juga bukti bahwa variabel instrumen dari education of mother atau service of mother itu kuat. Di sini dia dihasilkan bahwa 74 itu lebih besar dari critical value yaitu 19,93, di mana F-test lebih besar daripada critical value, kita akan mereject H0 sehingga set atau variable instrumental CPC education mother itu strong, yaitu kuat untuk mempresentasikan dari sibling. Kemudian, karena kita menggunakan dua variabel instrumental, kita akan melakukan over identification test atau overfit test, dan p-value yang dihasilkan itu adalah 0,098, di mana 0,098 lebih dari 0,5 sehingga kita not reject H0, sehingga semua variabel instrumental, yakni CPCN education, itu bersifat eksogen dan valid. Kemudian dalam paper ini juga dilakukan uji correlation of endogenous variable dan instrumental variable, di mana hasil dari korelasi antar dua variabel instrumen ini menghasilkan bahwa korelasi antara keanggotaan ibu sebagai CPC dan jumlah saudara kandung itu minus 0,065 dan koefisien antara tingkat pendidikan tertinggi ibu dan jumlah saudara kandung adalah minus 0,385. Nah, jumlah saudara kandung dalam sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh ibu, yang mana variabel karakteristik sosioekonomi itu merupakan variabel eksogen dan ditentukan sebelum kelahiran anak itu sendiri. Nah, kemudian mengapa menggunakan CPC of mother, education of mother dalam menggunakan variabel instrumental? Hal itu karena CPC itu merupakan suatu partai politik komunis yang ada di Tiongkok, di mana dalam memasuki keanggotaan tersebut itu memiliki syarat-syarat yang sangat ketat, di mana salah satunya adalah harus memiliki pendidikan terakhir adalah SMA. Nah, dengan demikian bahwa keanggotaan CPC itu merupakan anggota-anggota yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Nah, sehingga ibu yang memasuki CPC itu memiliki pendidikan kesadaran tentang perencanaan keluarga lebih tinggi, kemudian karena anggota CPC itu memiliki kedisiplinan dan patuh dalam program kebijakan itu lebih tinggi, sehingga mereka juga patuh dalam program KB dan kemudian memiliki preferensi fokus berkarir. Nah, dengan adanya alasan-alasan ini yang kemudian dapat memberikan keputusan untuk ibu tersebut memiliki anak. Kemudian education of mother itu sama seperti CPC, di mana di sini untuk mengcapture ibu yang tidak masuk ke dalam CPC yang memiliki pendidikan yang tinggi. Sama yakni memiliki wawasan yang luas, pemikiran yang lebih terbuka, pemahaman perasaan keluarga, preferensi fokus berkarir, yang dapat kemudian memberikan pertimbangan untuk berapa anak yang akan kemudian dia miliki. Kemudian metode yang terakhir adalah metode different inferences, di mana di sini untuk melihat pengaruh sibling atau jumlah saudara kandung terhadap capaian pendidikan anak di daerah perkotaan dan pedesaan, di mana eh, apa namanya koefisien yang dihasilkan adalah berupa sigma 1, di mana kemudian kita dapat melihat perbedaan dari capaian pendidikan anak-anak di daerah perkotaan dan pedesaan, dan kemudian spesifikasi berikutnya untuk melihat lebih lanjut dari spesifikasi gender yaitu female. Kemudian kita dapat melihat juga pengaruh sibling terhadap capaian pendidikan anak sebelum reformasi dan sudah reformasi. Di sini sigma 1 kita melihat bahwa koefisien perbedaan dari capaian pendidikan anak-anak sebelum reformasi dan sudah reformasi, dan di sini kita akan melihat dari spesifikasi lebih pada gender. Nah, kemudian data yang digunakan adalah data Chinese General Social Survey pada tahun 2008 yang diambil menggunakan metode stratified sampling yang berisi data tentang masyarakat, komunitas, keluarga, dan individu, di mana jumlah saudara kandung itu merupakan variabel independen utama dan capaian pendidikan merupakan variabel daripada utama. Di mana saudara kandung kemudian juga dibagi menjadi 4 variabel, yaitu urutan kelahiran, anak tunggal, anak sulung, dan anak bungsu. Dan untuk meningkatkan daya penjelas, penulis juga memilih variabel lain yang terkait dengan capaian pendidikan anak seperti kelompok etnis, gender, pekerjaan orang tua, keanggotaan CPC, pendidikan orang tua, anak tanpa ayah, dan anak tanpa ibu. Kemudian hasil yang dihasilkan dari estimasi metode-metode
sebelumnya bahwa dari tabel ini kita melihat adanya 6 model, yaitu yang pertama ada OLS. OLS menggunakan penjabaran dari model pertama dengan menemukan beberapa variabel Toby dan Ivy, di mana kita melihat bahwa capaian pendidikan anak itu dipengaruhi oleh number of sibling atau jumlah saudara kandung, di mana pada model 1 hingga 4 hingga 6 di sini kita melihat bahwa jumlah saudara kandung memiliki efek yang negatif terhadap capaian pendidikan anak. Nah, kemudian pada model kedua kita melihat bahwa anak-anak yang tidak memiliki ayah itu memiliki capaian pendidikan yang rendah, dan anak-anak yang tidak memiliki ibu memiliki capaian pendidikan yang rendah pula. Namun di sini kita dapat melihat bahwa koefisien regresi dari Ivy itu lebih besar dibandingkan dengan koefisien dari model-model lainnya. Hal ini karena Ivy sudah menggunakan variabel sibling yang sudah memasukkan variabel lainnya, ada dual model, sehingga variabel ini sudah eksogen. Nah, kesimpulan dari hasil tabel ini bahwa temuan yang konsisten memiliki jumlah saudara kandung yang lebih banyak memiliki efek negatif yang signifikan terhadap capaian pendidikan. Nah, ini kemudian dapat memverifikasi dari hipotesis 1 yang ada di paper bahwa pengaruh jumlah saudara kandung terhadap pencapaian pendidikan secara signifikan negatif di China. Kemudian kita akan melihat dari spesifikasi lebih lanjut dari penjabaran variabel sibling. Kita dibagi menjadi 4, yaitu anak tunggal, anak sulung, anak terakhir. Dan di sini kita dapat melihat bahwa pada model 1 kita melihat bahwa number of sibling itu dapat menurunkan capaian pendidikan anak, dan kemudian kita melihat bahwa hanya anak laki-laki yang secara jelas memiliki banyak tahun pendidikan, dan kemudian kita melihat dari children sequence bahwa semakin muda urutan kelahiran anak, semakin rendah alokasi sumber daya yang didapatkan oleh dia, sehingga capaian pendidikan pun menurun. Kemudian kita melihat pada model 4 bahwa alokasi sumber daya pendidikan itu menguntungkan anak bungsu, dan kemudian pada anak sulung maksudnya, dan kemudian pada model 5 kita melihat bahwa capaian pendidikan itu menguntungkan pada anak bungsu. Nah, kemudian pada model terakhir bahwa di sini terlihat keluarga itu cenderung memberikan alokasi yang lebih untuk anak bungsu dibandingkan dengan anak yang lebih tua. Kemudian tabel yang ketiga kita akan melihat bahwa secara rinci perbedaan pengaruh jumlah saudara kandung terhadap lama sekolah antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada model yang pertama kita akan melihat bahwa lama pendidikan itu menurun secara signifikan ketika anak berikutnya berjenis kelamin perempuan. Dan kemudian di sini juga terdapat diskriminasi gender, bahwa perempuan tertua atau eldest daughter itu memiliki banyak saudara laki-laki yang dikaitkan dengan lebih sedikit peluang pendidikan. Nah, ini yang kemudian memberikan atau menginterpretasikan adanya diskriminasi gender. Kemudian pada model 3 dan 4 bahwa terlihat laki-laki memiliki efek negatif yang lebih kecil dari jumlah saudara kandung terhadap capaian lamanya pendidikan. Nah, sehingga dalam hal ini juga memverifikasi dari hipotesis kedua bahwa pengaruh jumlah saudara kandung terhadap pencapaian pendidikan berbeda secara signifikan antar gender di Cina. Kemudian pada tabel yang ketiga, kita akan melihat capaian pendidikan dari anak-anak yang berada di perkotaan dan anak-anak yang berada di pedesaan, di mana jumlah saudara kami di daerah pedesaan itu justru meningkat tahun pencapaian pendidikan anaknya. Nah, kemudian jumlah saudara kandung di daerah pedesaan memiliki efek yang jauh lebih negatif terhadap pencapaian tahun pendidikan anak perempuan. Di sini dapat terlihat bahwa koefisien negatif, sehingga saudara kandung di daerah pedesaan memiliki efek yang jauh lebih negatif pada anak-anak perempuan. Kemudian pada model 3 dan 4 bahwa jumlah saudara kandung daerah pedesaan memiliki dampak negatif yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kemudian yang terakhir kita akan melihat perbedaan capaian pendidikan sebelum dan sesudah adanya reformasi, di mana kita melihat bahwa pada model 1 seiring berjalannya waktu jumlah tahun pendidikan responden itu meningkat secara signifikan, dan kemudian jumlah saudara kandung setelah reformasi itu sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih negatif terhadap jumlah tahun pendidikan anak. Nah, sehingga dalam hal ini juga memverifikasi dari hipotesis keempat bahwa dibandingkan dengan situasi sebelum reformasi dan keterbukaan, memiliki jumlah saudara kandung yang lebih banyak memiliki efek negatif yang lebih besar pada dalam pendidikan sejak reformasi dan keterbukaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.